Kepadanya yang diliputi rasa belas kasihan, dengan pelupuk mata digenangi air mata, dan rasa remuk redam dalam hati, Madusudana berkata, Arjuna, dari mana datangnya duka dan lemah hati di saat-saat krisis seperti ini? Ini bukan semangat seorang ksatria. Tidak luhur dan memalukan loh Arjuna. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita semua pagari jiwa kita dengan ajaran Hindu Dharma tentang kepercayaan maupun keyakinan. Mari kita jaga bersama dengan Pancasarada, dengan Tripitama, Tatwa Susila dan acara. Selami Weda dan Nirmanda, bersikaplah selalu susila. Jalani pilihan catur marga dengan ikhlas dan ketulusan. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamyaca Iti Dharma. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamyaca Iti Dharma. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamyaca Iti Dharma. Pemirsa Nepi Arti, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Hyang Widi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tempat belajar bersama guna meningkatkan kualitas serada dan bakti mengenai hal-hal yang luput dari keseharian kita. Sebentar lagi akan ditampilkan tayangan khusus Jejak Makna HiTV Channel 3 untuk menemani detik-detik Anda ke depan. Mudah-mudahan jejaknya benar-benar memberi makna bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Jalani pilihan catur marga dengan ikhlas dan ketulusan. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamyaca Iti Dharma. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamyaca Iti Dharma. Menapaki akhir tujuan hidup kita, Moksa Tamyaca Iti Dharma. Jangan kemana-mana karena Jejak Makna akan kembali setelah yang satu ini. Bahwa kita punya sepasang kaki, sepasang tangan, sepasang telinga, bahkan sepasang mata. Maka mengapa kita melihat sesuatu hanya dengan sebelah mata, padahal kita dikaruniai sepasang mata? Om Swastiastu, saya Triadian Yani, salah seorang generasi milenial.
pencarian ini, heningnya toya bening, cermin hati ini. Ku ingin seperti. Sejarah bercerita, memang memilih pemimpin itu gampang-gampang susah. Tidak ubahnya seperti memilih pasangan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yang perlu diperhatikan dalam memilih pemimpin adalah kita mesti harus melihat bibit bebet bobotnya. Dari mana pemimpin itu lahir, gennya seperti apa, kemudian di lingkungan apa mereka berkembang, pendidikannya seperti apa, dan dari dua ini akan memunculkan bobot itu. Wajah yang bening, penuh makna hening, sangat berguna bagi kehidupan kita. Wajah yang bening, penuh makna hening, sangat berarti bagi kehidupan kita. Wajah yang hening, cermin hati bening, begitulah una Sang Hyang Widiwasa. Tetapi dari bibit bobot itu, pemimpin juga mesti harus memiliki kemampuan untuk eksekusi. Nah, kalau kita lihat dari teks-teks dan kemudian bagaimana dulu pemimpin raja-raja Hindu sukses memimpin itu kan, ada Astadasa Pramiteng Prabu, Astabrata yang memang idealnya pemimpin itu seperti itu. Nah, secara Hindu, bagaimana singkatnya kita melihat pemimpin itu ideal? Kita harus bisa melihat pemimpin itu dari sisi tattwa acara susilinya. Dia mengerti objek yang dipimpin, kemudian dia mampu memimpin dengan baik, dia mampu mengeksekusi dengan baik, beracara dengan baik, kemudian dia memiliki laku dengan baik. Dan yang terpenting adalah bagaimana pemimpin itu bisa menjadi teladan. Wajah yang bening, penuh makna hening, sangat berarti bagi kehidupan kita. Wajah yang hening, cermin hati bening, begitulah una Sang Hyang Widiwasa. Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan. Pemimpin adalah orang yang mengepalai suatu institusi, organisasi, pemerintahan. Dia menjadi kepala. Kepala adalah lokomotif yang akan menggerakkan. Dia akan membimbing menuju upaya merealisasikan gagasan atau rencana mencapai tujuan organisasi itu. Karena itu pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang memiliki integritas itu pertama. Yang kedua, dia mempunyai kompetensi, kemampuan untuk mengelola organisasi itu. Tidak patigrape nanti bahasa Balinya ya. Dia harus mempunyai kemampuan, kompetensi. Mereka sesungguhnya diberikan kapasitas oleh masyarakat pemilihnya untuk menggerakkan organisasi itu. Karena itu dia harus hati-hati, tidak boleh keluar dari moralitas
profesional ya dari kompas untuk mencapai tujuan organisasi itu. Katakanlah di pemerintahan daerah mau kemana, Bali ini dibawa ke depan. Tapi dia harus juga bermimpi untuk berinovasi, bagaimana supaya lebih maju, melebihi target yang ditetapkan. Itulah hasil dari pemimpin yang pemimpi. Kalau dia sekadar pemimpin, ya ini direncanakan, ya ini saja hasilnya. Bisa-bisa kurang karena dikorupsi misalnya. Ketiga, samping integritas dan kompetensi, dia harus memiliki wibawa. Wibawa itu datang dari inner beauty mereka, dari dalam. Karena itu seringkali kalau di Bali istilahnya pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dengan sifat kedewataan, seperti sifat Dewa Indra, Dewa Surya dan sebagainya. Tapi memang kita sejak dulu diwariskan kepada kita nilai-nilai kepemimpinan, apakah itu menjadi syarat, menjadi tolok ukur, atau menjadi nilai semata-mata. Seperti Sadwarnaning Rajaniti, mungkin ini jarang didengar. Pancestiti Pramiteng Prabu, Astadasa Darmeng Prabu ya. Astadasa kemudian 3 dikeluarkan, akhirnya masih Pancadasa. 3 itu dijadikan prinsip-prinsip kepemimpinan. Ambeg Paramarta, Prasaja dan sebagainya, itu 3 itu dikeluarkan dari sana, padahal dia bagian dari Astadasa Pramiteng Prabu. Inilah pemimpin yang ideal itu, yang dia memenuhi syarat-syarat kepemimpinan tetapi juga memiliki kecakapan teknis untuk melakukan, menggerakkan organisasi itu sendiri. Yogi Bhakti Praya Jati.
Terima kasih pencerahan HTV Channel 3. Saya Dwinda, ada pertanyaan yang mengganjal. Marilah selami sarasa muscaya intisari astada saparwa. Manusa sarwa butesu wartate wai subasubi asubesu sama mistam subeswewa bakarayat. Jadi di antara semua makhluk manusialah yang paling utama. Dikatakan demikian karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Kewajiban manusia terlahirkan ke dunia ini adalah bagaimana melebur segala yang tidak baik menjadi baik. Itulah keutamaan sebagai manusia. Jadi secara harfiah makna dari teks tersebut, makna dari sloka tersebut seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya kita akan bisa mencapai tujuan hidup ketika kita sudah mampu menyadari keutamaan diri kita sebagai manusia dan mampu menjadikan keutamaan itu sebagai jalan untuk menuju ke tujuan yang kita citakan. Jadi samana watama, marilah selami sarasa muscaya intisari astada saparwa. Gubahan sang begawan abiasa pujastuti rasi wararuci. Sebelum kita memahami tujuan hidup manusia dan kita akan menuju ke sana, salah satu catatan yang terpenting adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Ya. Kita diberikan bekal keutamaan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, keutamaan itu bukan keutamaan fisik, bukan ya. Keutamaan kita karena kita punya bayu sabda idep. Ya. Kita punya tenaga untuk bergerak, punya sabda untuk berwacana, dan punya idep pikiran untuk memikirkan sesuatu yang baik. Ya, puncak dari itu adalah wibeka jenana, ya, kemampuan membedakan mana yang buruk dan baik. Itu keutamaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, oleh karena itu, seberapa mampu kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, itulah sebetulnya makna dari sloka ini. Kita disadarkan, hei manusia, kau punya ini loh, ya, yang ini makhluk lain tidak punya. Sekarang bagaimana kau memanfaatkan keutamaan ini, ya, untuk berbuat dharma, ya, karena apa? Dharma itu landasan dari seluruh tujuan hidup. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana menjadi manusia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalankan dharma, karena dharma itulah sebetulnya hakikat dari keutamaan manusia itu sendiri. Ini sloka kedua sarasa muscaya perihal tujuan hidup manusia. Seiring seirama jaran weda memegang inti sloka tama. Manusa sarwa butesu wartati wai cuba cube acubesu sama wistam cube swewa wakaraye. Di antara semua kelahiran
seperti di baris terakhir dari sloka tadi, jadi tugas kita lahir ke dunia, hidup di dunia ini adalah bagaimana melebur segala yang tidak baik menjadi baik, ya. Karena harus kita sadari bahwa manusia berhadapan dengan dua sisi kehidupan. Pasti akan ada kejahatan, kebaikan, keburukan, kesalahan dan sebagainya, terus pasti ada. Nah, tugas kita bukan untuk meniadakan keduanya, tapi tidak, bagaimana mengelebur yang buruk itu menjadi yang baik. Karena apa? Manusia punya kemampuan untuk itu. Ya, artinya apa? Berbuat baiklah, gitu sederhananya. Jadi hakikat dari esensi dari sloka ini adalah mengajarkan kepada kita sebagai manusia berbuat baiklah. Karena dengan berbuat baik itu engkau manusia sedang menjalankan keutamaanmu terlahir sebagai manusia. Kalau tidak, ya mungkin kita manusia dalam tanda petik. Di antara semua kelahiran menjadi manusia paling utama, mampu bedakan dharma adharma, itulah tujuan hidup manusia. Manusia sarwa butesu wartati wai cuba cubik acube susama wistam cubi swiwawa karaye. Di antara semua kelahiran menjadi manusia paling utama. Sudah jelas disebutkan Janama Jaya, kelahiran manusia adalah paling utama karena mampu pisahkan dharma dan adharma. Di antara semua kelahiran menjadi manusia paling utama, mampu bedakan dharma adharma, itulah tujuan hidup manusia. Itulah tujuan hidup manusia. Terima kasih pemirsa karena Anda sudah setia hingga akhir tayangan dalam Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Namun sebelum diakhiri, kami undang Anda sekali lagi untuk join Gasir, gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke dompet Wartam Care untuk mensukseskan KORI, Rekor Hindu Indonesia bagi para maestro Hindu, dan Wartam Educare, beasiswa bagi anak berprestasi yang kurang beruntung. Terima kasih, sampai jumpa di tayangan HiTV selanjutnya. Salam damai, Channel 3. Manakah lagi harus ku menjadi di luar atau
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.